Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nge-review punyanya Mbak Kamalia Naura Amani. Punya Mbak Kamalia ini mengembangkan alat ukur tentang loyalitas karyawan. Pada pertemuan atau progres sebelumnya, saya ngasih catatan tentang indikatornya yang harus diselaraskan dengan definisi aspek, gitu kan ya. Harus ditambahkan atau dihapus indikator beserta item yang dia tidak sesuai dengan definisi aspek. Nah, caranya coba pahami kembali teorinya dan buat item yang lebih tepat. Nah, di sini aspek loyalitas itu ada tiga, yaitu ketaatan dan ketaatan atau kepatuhan, bertanggung jawab, pengabdian. Nah, di sini kali ini saya masih melihat bahwa indikatornya belum lengkap. Nah, di sini bisa dilihat aspek untuk menaati aturan itu definisinya adalah ketaatan, yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan kedinasan yang berlaku dan menaati perintah kedinasan yang berlaku, menaati perintah dinas yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan. Maka kemudian indikatornya harus mencakup 4 poin tadi. Itu kan ya, dia tidak hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan tugas yang diberikan, melakukan tugas sesuai aturan yang berlaku di perusahaan, itu harusnya juga ada poin tentang sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan. Karena bisa saja orang itu tetap melakukan sesuatu pelanggaran padahal semua kewajibannya dilaksanakan, kayak gitu ya. Jadi nggak lengkap gitu loh. Semuanya harus sesuai dengan definisi aspek. Kalau ada yang kurang biasanya saya akan kasih, catatan seperti itu bahwa harus dilengkapi, harus ditambahkan. Demikian juga yang selanjutnya, saya sudah baca, itu kan ya, terus kemudian ada indikator-indikator yang tidak ada di definisi aspek itu tidak boleh dicantumkan. Kenapa? Karena kemudian akan menjadi ngawur, gitu kan ya teman-teman. Kenapa sih nggak boleh ngawur? Ya, karena alat ukur itu kalau mau valid, dia harus benar-benar sesuai, benar-benar terukur, gitu. Kalau kemudian definisi aspeknya misalnya ini ya, pengabdian. Pengabdian yakni sumbangan pemikiran dan tenaga serta ikhlas kepada perusahaan. Ketika pengabdian itu definisinya seperti ini, nggak boleh ada tambahan indikator bahwa orang yang pengabdian itu dia harus melakukan pekerjaan di atas standar terhadap dirinya. Nggak boleh kayak gitu. Itu berarti melebih-lebihkan. Nah, itulah kenapa kemudian indikator-indikator yang tidak ada dan kemudian kalau kita cek itu tidak sesuai sama definisi aspek itu harus dihapus. Itu ya teman-teman. Oke, sorry. Lalu teman-teman, oke, terus kemudian, nah ini kejujuran juga, ketika kejujuran itu diartikan bahwa adanya kesesuaian antara aturan yang tertulis dalam perusahaan dengan kemampuan untuk mematuhinya, maka tidak boleh ada item misalnya memiliki kedisiplinan terhadap waktu, gitu kan ya. Karena kemudian nggak sesuai sama definisi aspeknya. Itulah kenapa kemudian definisi aspek itu juga harus sesuai sama teori, teman-teman. Saya tekankan lagi, seperti yang pernah saya sebutkan di review sebelumnya, jangan cari definisi aspek berdasarkan definisi umum. Itu akan membuat apa ya, jadi tidak valid gitu loh, dan juga akan kerasa anehnya, kok aspeknya gini tapi artinya kayak gini ya, gitu. Kayak misalnya, kejujuran ini kenapa kemudian kejujuran itu diartikan kesesuaian antara aturan yang tertulis gitu kan ya, dengan kemampuan mematuhinya, itu. Apakah benar di teorinya seperti ini ataukah kemudian, belum sesuai dengan teori. Nah, itu harus dicek lagi sama Mbak Kamalia. Nah, oke, karena indikatornya juga masih harus diperbaiki, maka itemnya juga saya evaluasi
belum ini ya, belum bisa ya, karena masih banyak yang harus diperbaiki. Maka itu tadi ya, silahkan Mbak Kamalia untuk memperbaiki dulu indikatornya, terus nanti mengembangkan item, bisa belajar dari video review teman-teman lain, bagaimana untuk membuat item yang sesuai dengan indikator, dan kemudian bisa juga mengevaluasi kira-kira item saya nih udah sesuai nggak sih sama indikator. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.